Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video edukatif yang membahas sistem relay elektromagnetik, yaitu salah satu komponen penting dalam sistem kelistrikan kendaraan. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Teknik Tenaga Listrik Universitas Jenderal Ahmad Yani yang disunting oleh kelompok 1 yang beranggotakan Aji Prasetyo, Reza Kurniawan, dan Rizky Noviansa. Pada video ini, topik yang akan dibahas adalah yang pertama, apa itu relay, mengapa kita menggunakan relay, yang kedua, komponen utama relay, ketiga, bagaimana electromechanical relay bekerja, keempat, bagaimana solid state relay bekerja, dan yang terakhir, kelima, jenis-jenis relay. Untuk topik pembahasan yang pertama, apa itu relay, mengapa kita menggunakan relay? Relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik. Relay secara tradisional menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan saklar secara mekanis. Namun, seiring berjalannya waktu, relay terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, dan yang paling terbaru adalah relay dengan menggunakan perangkat elektronik seperti solid state relay. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit dengan sinyal berdaya rendah, atau jika beberapa sirkuit harus dikendalikan oleh satu sinyal. Relay memastikan isolasi listrik lengkap antara sirkuit pengontrol dan sirkuit yang dikendalikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, relay memastikan kedua sirkuit dipisahkan dan diisolasi secara elektrik satu sama lain. Relay sering digunakan dalam rangkaian untuk mengurangi arus yang mengalir melalui saklar manual, saklar pengatur waktu, dan sensor. Dengan ampere yang relatif rendah dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan beban berkapasitas jauh lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa relay adalah komponen elektromekanik yang bekerja sebagai saklar otomatis, yang memungkinkan arus listrik kecil untuk mengendalikan sirkuit berarus besar. Dalam sistem kendaraan, relay memainkan peran penting karena banyak beban listrik yang memerlukan arus tinggi, yang tidak aman bila langsung dikendalikan oleh saklar manual. Selain itu, relay memungkinkan penggunaan kabel kecil untuk saklar, mengurangi berat dan biaya, sehingga sistem kelistrikan pun menjadi lebih andal. Kedua, komponen utama relay. Ada dua sirkuit utama dalam relay, yaitu sisi primer dan sisi sekunder. Rangkaian primer menyediakan sinyal kontrol untuk mengoperasikan relay dan dapat dikontrol oleh saklar manual, termostat, dan beberapa jenis sensor. Rangkaian primer umumnya terhubung ke aliran listrik DC tegangan rendah. Pada sisi primer, kita dapat menemukan kumparan elektromagnetik yang berupa kumparan kawat yang menghasilkan medan magnet saat arus listrik melewatinya. Rangkaian sekunder adalah rangkaian yang berisi beban yang perlu dialihkan dan dikontrol. Ketika kita berbicara tentang beban, yang kita maksud adalah perangkat apapun yang akan mengkonsumsi daya listrik, seperti kipas angin, pompa, kompresor, atau bahkan bola lampu. Detail komponen pada sebuah relay terdiri dari satu armatur, bagian yang bergerak dan ditarik oleh elektromagnet saat kumparan diberi arus listrik. Kedua, coil atau kumparan, menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir, sehingga menggerakkan armatur. Tiga, case, menutup dan melindungi komponen internal relay. Keempat, spool, menopang kawat kumparan agar tetap pada tempatnya. 5. Iron core atau inti besi, mengkonsentrasikan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan untuk menggerakkan armatur. Keenam, yoke, menyediakan jalur untuk aliran magnet dan menopang inti besi. Ketujuh, card, menopang kontak tetap dan kontak bergerak. 8. Coil terminal, menghubungkan kumparan dengan rangkaian eksternal. 9. Base, memberikan dudukan struktural bagi relay. 10. Movable terminal, terhubung dengan kontak bergerak dan berubah posisi saat armatur bergerak. 11. Fixed terminal, terhubung dengan kontak tetap dan tidak berubah posisi. 12. Fixed kontak, titik kontak yang tetap, tempat kontak bergerak menyentuh untuk menutup sirkuit. 13. Moving kontak, titik kontak yang bergerak untuk menyentuh kontak tetap ketika relay diaktifkan. 14. Hing spring, memberikan tekanan agar armatur kembali ke posisi semula saat kumparan tidak diberi arus. Ketiga, bagaimana electromechanical relay bekerja?
Terdapat dua jenis relay secara umum, yaitu relay normally open dan normally closed. Pada jenis relay normally open, tidak ada listrik yang mengalir di sirkuit sekunder, sehingga beban mati. Namun, ketika arus listrik dialirkan melalui sirkuit primer, medan magnet diinduksikan di elektromagnet. Medan magnet ini menarik jangkar dan menarik kontaktor yang dapat digerakkan hingga menyentuh terminal sirkuit, sehingga mengalirkan listrik ke lampu dan lampu menjadi hidup. Pada relay normally closed, pada sirkuit sekunder, ada aliran listrik sehingga lampu menyala. Ketika arus listrik dialirkan melalui sirkuit primer, medan elektromagnetik menyebabkan jangkar menjauh, yang memutuskan kontaktor dan memutus sirkuit, sehingga memutus aliran listrik ke lampu dan lampu menjadi mati. Yang keempat, bagaimana solid state relay bekerja? Solid state relay secara prinsip kerja mirip dengan relay elektromekanis, namun tidak memiliki bagian yang bergerak. Solid state relay menggunakan sifat listrik dan optik semikonduktor untuk melakukan isolasi input dan output secara fungsi switching. Pada jenis solid state relay, pada sisi primer terdapat lampu LED dan pada sisi sekunder terdapat fototransistor. Ketika dialiri listrik, lampu LED menyala dan kemudian memancarkan cahaya melintasi celah dan masuk ke penerima sinyal atau fototransistor yang berdekatan. Kita dapat mengendalikan pengoperasian relay jenis ini hanya dengan menyalakan dan mematikan lampu LED. Fototransistor bertindak seperti isolator dan tidak memungkinkan arus mengalir, kecuali jika terkena cahaya. Di dalam fototransistor terdapat beberapa lapisan bahan semikonduktor. Ada tipe N dan tipe P yang diapit bersama-sama. Tipe N dan tipe P keduanya terbuat dari silikon, tetapi keduanya telah dicampur dengan bahan lain untuk mengubah sifat listriknya. Tipe N telah dicampur dengan bahan yang memberinya banyak elektron tambahan, sedangkan tipe P telah dicampur dengan bahan yang memiliki sedikit elektron, sehingga sisi ini memiliki banyak ruang kosong tempat elektron dapat bergerak. Ketika bahan-bahan tersebut disatukan, penghalang listrik terbentuk dan mencegah elektron mengalir. Namun, saat LED dinyalakan, ia akan memancarkan partikel lain yang dikenal sebagai foton. Foton tersebut mengenai material tipe P dan menghantarkan elektron, mendorongnya melewati penghalang dan masuk ke material tipe N. Elektron pada penghalang pertama kini juga dapat melompat dan dengan demikian arus pun terbentuk. Setelah LED dimatikan, foton berhenti menghantarkan elektron melewati penghalang, dan dengan demikian arus di sisi sekunder pun berhenti. Jadi, kita dapat mengendalikan sirkuit sekunder hanya dengan menggunakan setitik cahaya. Dan yang kelima, jenis-jenis relay. Berdasarkan jumlah input dan outputnya, 1. SPST atau Single Pole Single Throw. Relay paling dasar dengan satu input dan satu output. Hanya bisa menghubung atau memutus satu rangkaian. 2. SPDT atau Single Pole Double Throw. Relay dengan satu input dan dua output pilihan. Bisa mengalihkan satu sumber ke dua output yang berbeda. 3. DPST, Double Pole Single Throw. Dua relay SPST dalam satu unit bisa mengontrol dua rangkaian sekaligus secara bersamaan. 4. DPDT, Double Pole Double Throw. Dua saklar SPDT dalam satu unit bisa mengalihkan dua rangkaian sekaligus ke dua pilihan berbeda. Selanjutnya, berdasarkan bentuk relay. Jenis-jenis relay yang diklasifikasikan berdasarkan konfigurasinya yang dikenal sebagai bentuk. 1. Form A, SPSTNO atau Single Pole Single Throw Normally Open. Saklar dengan satu jalur penghantar dan satu kondisi aktif. Dalam keadaan normal, kontak terbuka atau normally open dan arus tidak mengalir. Saat saklar diaktifkan, kontak akan menutup dan memungkinkan aliran listrik. 2. Form B, SPSTNC, Single Pole Single Throw Normally Closed. Mirip dengan SPSTNO, tetapi dalam keadaan normal kontaknya tertutup atau normally closed, sehingga arus mengalir. Saat saklar diaktifkan, kontak akan terbuka dan memutus aliran listrik. 3. Form C, SPDT BBM, Single Pole Double Throw Brick
before make. Saklar ini memiliki satu jalur penghantar dengan dua output. Saat berpindah posisi, saklar akan memutus koneksi sebelumnya sebelum menghubungkan koneksi baru. Ini berguna untuk menghindari hubungan singkat saat perpindahan kontak. 4. Form D. SPDT MBB. Single pole double throw make before break. Mirip dengan SPDT BBM, tetapi saat berpindah posisi, saklar akan menghubungkan kontak baru sebelum memutus koneksi lama. Ini digunakan dalam aplikasi di mana perpindahan harus terjadi tanpa pemutusan daya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip operasi, jenis-jenis relay berikut diklasifikasikan berdasarkan prinsip operasinya yang berbeda. 1. Electromechanical relay atau EMR. Relay konvensional yang menggunakan komponen mekanis untuk menghubungkan dan memutus sirkuit listrik. 2. Solid state relay atau SSR. Relay tanpa komponen mekanis menggunakan semikonduktor untuk melakukan switching. 3. Reed relay. Memiliki kontak yang terbuat dari reed switch dan dioperasikan oleh medan magnet. 4. Thermal relay. Digunakan untuk perlindungan terhadap panas berlebih dalam sistem kelistrikan. 5. Time delay relay. Memungkinkan penundaan sebelum relay aktif atau non-aktif, berguna dalam sistem otomatisasi. 6. Latching relay. Mempertahankan status on atau off bahkan setelah daya dimatikan. Sering digunakan dalam sistem kontrol. 7. Overcurrent relay. Relay yang dirancang untuk melindungi sistem listrik dari arus berlebih. 8. Differential relay. Digunakan dalam perlindungan sistem kelistrikan dengan mendeteksi perbedaan arus di berbagai listrik. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan relay pada sistem lampu kendaraan. Silakan simak video berikut. Pernah nggak sih kepikiran kenapa lampu motor bisa menyala jarak dekat dan jauh hanya dengan satu saklar kecil? Nah, ternyata rahasianya ada di balik sebuah relay elektromagnetik. Relay elektromagnetik merupakan komponen saklar listrik yang bekerja secara otomatis melalui prinsip elektromagnet. Dalam eksperimen ini, kita akan mengamati bagaimana sebuah relay 5 kaki dapat digunakan untuk mengontrol rangkaian listrik dengan sinyal arus kecil. Berikut ini adalah gambar diagram dan rangkaian eksperimen relay elektromagnetik. Dalam eksperimen kali ini, kita akan memakai beberapa komponen sederhana. Di antaranya, baterai atau aki 12 volt, saklar on-off, lalu ada saklar lampu jauh dan dekat, ada sikring, relay elektromagnetik, dan ada lampu bohlam 2 filamen. Kalau saklar kita arahkan ke posisi dekat, arus listrik dari aki lewat sikring masuk ke terminal 30 relay dan langsung menyambung ke terminal 87A. Hasilnya, lampu dekat akan menyala. Nah, begitu kita geser saklar ke posisi jauh, arus dialirkan ke terminal 86 pada relay. Koil di dalam relay aktif dan klik, kontak berpindah dari 87A ke 87. Hasilnya, lampu jauh menyala dengan terang maksimal. Mantap kan? Kenapa sih harus pakai relay? Karena relay bantu alihkan beban arus besar dari saklar, biar umur saklar lebih panjang dan sistem lebih aman. Selain itu, pengaturan arus jadi lebih stabil. Jadi sekarang paham kan gimana relay elektromagnetik?
bikin sistem lampu motor jadi makin efisien? Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.